Bukan dalam artian ingin diborong ataupun ingin dikasihani, tetapi memang berjualan dalam konteks pengajian yang jamaahnya berjubel, itu yang efektif itu yang mendatangi secara langsung, secara berkeliling gitu ya. Karena memang pengunjung-pengunjung kalau semisal haus dan ingin membeli es teh yang jaraknya itu jauh, itu biasanya males. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita berjumpa lagi dalam Gus Arok Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hari yang lalu, polemik tentang Gus Miftah itu diangkat dalam suatu forum yang sangat terkenal di media Indonesia, yaitu dalam Indonesia Lawyer Club ya. Di situ Bang Karni Ilyas mengundang beberapa tokoh, salah satunya adalah Mbah Sujiwo Tejo, ada Pak Maman Imanul Haq, dan juga Ade Armando dan lain sebagainya. Namun yang ingin saya soroti di sini adalah apa yang disampaikan oleh Mbah Sujiwo Tejo terkait dengan polemik Gus Miftah. Memang yang pertama, sebelum saya membahas tentang apa yang disampaikan oleh Mbah Sujiwo Tejo, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu tentang polemik Gus Miftah ini layak atau tidak untuk diperbincangkan. Memang kalau kita melihat secara sosok dari Gus Miftah, itu kan seorang ulama, seorang dai, seorang yang penceramah, seorang yang memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu seharusnya tercerahkan. Namun dalam beberapa kesempatan dakwahnya kemarin itu ada salah satu ceramahnya yang kontroversial, yaitu ketika Gus Miftah itu ya dianggap melecehkan penjual es teh. Nah, di situ Sujiwo Tejo mengomentari bahwa apa yang dilakukan oleh Gus Miftah itu memang dalam aspek ketika Gus Miftah itu menghina ataupun merendahkan penjual es teh itu memang ya tidak bisa dibenarkan. Tetapi ya karakter dari ceramah-ceramahnya Gus Miftah itu kan memang seperti itu. Memang ceramahnya Gus Miftah itu ya sering guyon gitu. Seperti yang diklarifikasi oleh Gus Miftah sendiri bahwa Gus Miftah pada waktu itu bukan dalam artian ingin merendahkan penjual es teh atau ingin merendahkan siapapun. Tetapi konteks dari Gus Miftah di situ adalah guyon atau here atau bersendagurau. Kalau dalam dunia pesantren itu gojlok menggojlok lah. Nah, kalau kita lihat konteks gojlok menggojlok di situ, itu kan sebenarnya kita tidak fair ketika itu dalam kategori here ataupun gojlok menggojlok. Mengapa tidak fair? Karena biasanya kalau kita berbicara tentang gojlok menggojlok dalam dunia pesantren, itu biasanya dilakukan sesama teman, sesama sahabat, sesama santri yang memang itu kategorinya itu sudah saling kenal, sudah akrab, kemudian tingkatannya itu setara. Tingkatannya setara antara santri satu dengan santri yang lain, sehingga ketika terjadi terjadi guyonan dalam forum itu tidak ada yang tersinggung. Tetapi yang dilakukan oleh Gus Miftah itu kan niatnya itu guyon, tetapi yang diguyoni itu adalah penjual es teh. Yang memang kalau secara strata sosial dan strata ekonomi ini kan sebenarnya tidak fair antara Gus Miftah dengan penjual es teh. Seharusnya kalau melihat dari posisinya Gus Miftah itu ya guyonnya jangan kepada penjual es teh lah. Guyonnya itu ya kepada sesama kiai, kepada sesama gus, atau kepada artis, atau kepada pejabat, itu fair guyonnya. Tetapi kalau guyonnya itu dengan penjual es teh ataupun dengan penjual gorengan ataupun dengan orang-orang yang termarginalkan, ini sudah tidak fair. Karena seharusnya Gus Miftah dalam forum itu seharusnya itu memberikan semangat, seharusnya itu memberikan solusi, seharusnya itu memberikan perasaan yang damai kepada orang-orang yang termarginalkan. Nah, dalam konteks tersebut Sujiwo Tejo itu mengomentarinya bahwa ya bisa saja ketika dalam pengajian itu ya tidak salah-salah banget Gus Miftahnya, karena ya bisa jadi
pada waktu itu Gus Miftah merasa terganggu dengan keberadaan penjual es teh, di mana ketika Gus Miftah berceramah itu terdengar suara es teh, es teh, es teh, es teh, yang mungkin itu sangat mengganggu. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sujiwo Tejo bahwa perilaku dari penjual es teh itu disengaja karena meminta dikasihani ataupun meminta diborong, itu saya kira juga tidak bisa dibenarkan. Karena yang namanya mencari rezeki itu ya ketika dalam forum, apalagi forumnya itu forum pengajian di mana jamaah itu saling berjubel, maka bagaimana caranya untuk berjualan dalam forum yang seperti itu? Kalau seandainya berjualannya itu hanya diam, duduk di satu tempat, itu kan ya kapan lakunya gitu. Kapan lakunya? Maka biasanya penjual keliling itu melakukannya dengan cara berjualan secara berkeliling, bukan dalam artian ingin diborong ataupun ingin dikasihani, tetapi memang berjualan dalam konteks pengajian yang jamaahnya berjubel, itu yang efektif itu yang mendatangi secara langsung, secara berkeliling itu ya, karena memang pengunjung kalau semisal haus dan ingin membeli es teh yang jaraknya itu jauh, itu biasanya males pengunjung itu. Makanya biasanya penjual es teh ya berkeliling. Maka apa yang disampaikan oleh Sujiwo Tejo bahwa ya penjual es teh itu dalam rangka minta dikasihani, saya kira tidak sepatutnya kita memandang penjual es teh itu dengan cara yang demikian. Memang kalau konteks berjualan dalam forum seperti pengajian besar seperti itu ya jualan yang efektif itu ya muter gitu. Yang namanya juga mencari rezeki, gimana caranya agar jualan kita laku. Namun apa yang disampaikan oleh Mbak Sujiwo Tejo itu juga tidak sepenuhnya salah. Ada beberapa hal yang memang ya perlulah untuk kita akui, bahwa memang statusnya Gus Miftah itu ya tidak salah-salah banget berkaitan dengan ya Gus Miftah itu ya dalam kondisi apes saja gitu. Dalam kondisi apes di mana Gus Miftah itu sedang berceramah kemudian diviralkan, dan dalam konteks pada waktu itu memang ada beberapa orang ataupun kebanyakan masyarakat itu ada yang tidak terlalu suka dengan Gus Miftah. Nah, itu ya kita tidak bisa mengingkari itu. Kemudian yang selanjutnya, apa yang disampaikan oleh Mbak Sujiwo Tejo bahwa ya Gus Miftah ini kan seorang dai ya, kondang yang sebenarnya jasa-jasanya juga cukup banyak gitu. Berapa banyak orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah. Kemudian berapa banyak juga orang yang mendapatkan manfaat ataupun pencerahan dari ceramah-ceramahnya Gus Miftah. Karena kalau kita melihat sosok dari Gus Miftah, ini kan mengawali karir sebagai pendakwah ataupun karir sebagai orang yang ingin berjuang di jalan Allah. Itu mengawalinya dari forum-forum di warung remang-remang. Dari komunitas-komunitas itu Gus Miftah membangun karirnya, dan dari situ kalau kita berbicara tentang forum-forum di antara PSK itu kan tidak bisa dilakukan dengan cara gaya bahasa yang seperti penceramah-ceramah normal-normal saja pada orang-orang yang qala Allah Ta'ala ataupun qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikit-dikit mengeluarkan ayat, dikit-dikit mengeluarkan hadis. Itu kan tidak bisa dilakukan di dalam forum-forum seperti itu. Kalau forumnya itu forum-forum PSK dan lain sebagainya, tentu saja harus dilakukan dengan gaya-gaya yang ya seperti Gus Miftah. Maka tidak salah ketika Bang Maman Imanul Haq mengatakan bahwa ya Gus Miftah itu ya hanya salah forum saja gitu. Hanya salah forum. Kalau forumnya itu di antara orang-orang yang memang sering berbahasa kotor, itu ya biasa-biasa saja. Mungkin demikian apa yang ingin saya sampaikan. Bila banyak salah saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.